Halo, semangat pagi anak-anak semua, anak-anak yang hebat, pintar, dan luar biasa. Bertemu lagi hari ini dengan Bu Reni. Pada materi kita adalah materi matriks ya. Untuk materi kali ini kita akan belajar konsep dasar terlebih dahulu tentang materi matriks. Karena materi matriks ini adalah materi yang baru buat kalian, jadi kita akan belajar mengenal materi matriksnya terlebih dahulu. Oke? Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalau nanti ada disajikan data, nah datanya berbentuk tabel mungkin atau bentuk model matematika, nanti kita bisa buat dalam bentuk matriks ya. Kita lihat pengertiannya dulu dari matriks. Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari bilangan-bilangan menurut baris dan kolom. Jadi harus diperhatikan, anak-anak harus bisa membedakan mana itu baris dan mana itu kolom, serta ditempatkan dalam tanda kurung ya. Bisa kurungnya kurung siku atau kurung biasa ya. Nanti tergantung dari pembuat soalnya menghendaki membuat soalnya seperti apa. Oke, kita lihat untuk elemen baris kolom, baris dan kolom. Untuk baris itu berarti yang mendatar. Jadi A11, A12 sampai dan seterusnya itu disebut baris, baris pertama. Baris kedua berarti A21, A22 dan seterusnya itu baris kedua. Nah, untuk kolom itu berarti bentuknya yang vertikal, ya kan? Vertikal berarti yang A11, A21 dan seterusnya itu kolom pertama. Begitu juga yang selanjutnya. Nanti bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, untuk penamaan matriks tersendiri, itu matriks juga ada namanya, seperti kalian juga punya nama masing-masing, matriks juga punya nama. Untuk menamakan matriks itu berarti kita gunakan, karena di sini menggunakan simbol huruf besar ya, matriks A. Nah, itu berarti namanya itu nanti kita namakan dengan ordo. Ya, ordonya itulah M kali N, berarti baris dikalikan dengan kolom. Jadi berapa banyak baris, berapa banyak kolom. Berarti matriks A 2 kali 2, berarti barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Matriks B 3 kali 1, berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Begitu seterusnya nanti untuk menyebutkan nama-nama matriks disesuaikan dengan jumlah baris kali kolom. Ya, nanti walaupun itu bentuknya kali tapi tidak dikalikan ya. Oke, kita lanjutkan. Ada contoh di sini matriks A dengan elemen itu adalah angka yang ada di dalam matriks, itu namanya elemen ya. Elemen baris pertama, kolom pertama. Nah, itu nanti beda dengan elemen yang lain. Untuk matriks A ini berarti dia ordonya berapa? Ordonya itu karena barisnya itu ada 201 itu baris pertama, 432 itu baris kedua, maka barisnya ada 2. Kolomnya ada 3, 2, 4, 0, 3, 1, 2. Berarti matriks A ini mempunyai ordo 2 kali 3. Kita lihat di sini elemen-elemennya. Elemen baris pertama itu berarti semua bilangan atau angka yang ada dalam baris pertama. Berarti untuk elemen baris pertama nilainya adalah 2, 0, dan 1. Elemen kolom ketiga berarti kita lihat kolom itu yang vertikal, berarti adalah yang ketiga 1 dan 2. Kemudian elemen pada baris ke-1 kolom ketiga, kita tarik baris ke-1 kolom ketiga, berarti di situ adalah 1 ya. Jadi kalau elemen pada baris kesekian kolom kesekian itu nilainya cuma 1 angka aja ya. Kemudian elemen baris kedua kolom ke-1, berarti kita lihat baris keduanya dulu, kolom ke-1, maka nilainya adalah 4. Tinggal kita urutkan saja. Kita tarik garisnya, barisnya berapa, kolomnya berapa. Oke. Nah, untuk yang lain nanti bisa kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Yang selanjutnya, ordo matriks di sini tadi sudah saya sedikit jelaskan di depan. Jika suatu matriks A mempunyai M baris dan N kolom, berarti untuk menentukan ordo dari matriks adalah baris kali kolom. Nah, untuk matriks R di sini karena barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti R mempunyai ordo 3 kali 2. Betul ya? Untuk yang S berarti karena di sini barisnya hanya 1, kolomnya ada 3, berarti ordonya 1 kali 3.
Nah, ini untuk menentukan ordonya. Jadi rumusnya untuk menentukan ordo adalah baris kali kolom. Tidak boleh terbalik. Harus baris kali kolom ya. Ini basicnya harus benar-benar tahu dulu mana baris, mana kolom, kemudian ordonya bagaimana. Karena ini nanti untuk mengerjakan soal perkalian. Nah, ini akan banyak menggunakan ordo matrik. Selanjutnya, transpos suatu matrik. Transpos dari matrik A itu adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar setiap elemen baris matrik A dengan elemen kolom. Jadi baris jadi kolom. Kalau transpos itu kan berarti dirubah ya, nanti bentuknya berubah, jadi dari yang baris tadi bentuknya dia berupa baris, sekarang jadi kolom. Ya, coba perhatikan contohnya ya. Matrik A di sini ordonya berapa ini ordonya? Ya, betul ya. Ordonya adalah 2 kali 3. 2 kali 3. Maka nanti untuk menentukan kolomnya, untuk menentukan transposnya, maka ordonya jadi ditukar. Jadi kolomnya dulu jadi 3 kali 2. Perhatikan di sini 1, 3, 5 2, 4, 6. Baris pertama jadi kolom pertama. 1, 3, 5 2, 4, 6 jadi kolom kedua ya. Kemudian untuk B, matrik B ini adalah baris kali kolom. Barisnya ada 3, kolomnya 1, maka baris itu jadi kolom. Nah, masing-masing karena di sini ordonya tadinya adalah 3 kali 1, maka transposnya jadi 1 kali 3. Dibalik gitu ya. Dibalik ini, kalau transpos jadi ordonya juga ikut dibalik. Oke. Selanjutnya, untuk matriks, jenis-jenis matriks di sini ada beberapa, yaitu ada matriks persegi. Kemudian di situ pengertiannya sudah ada ya, suatu matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Kemudian matrik baris, ini sudah ada contohnya juga, hanya terdiri dari 1 baris. Matrik kolom berarti yang hanya terdiri dari 1 kolom. Kemudian diagonal matriks. Kemudian di sini ada matrik identitas ya. Ini untuk jenis-jenisnya. Matriks 0 juga ada di sini ya. Nah, untuk latihan kalian bisa kerjakan di tes kemampuan 1. Nah, ini untuk tugas kalian belajar di rumah untuk latihan soalnya. Kemudian kesamaan 2 matriks. Ya, sedikit lagi ini ya. Kesamaan 2 matriks itu berarti 2 matriks A dan B dikatakan sama jika kedua matriks itu ordonya sama. Jadi kalau kesamaan 2 matriks itu ordonya harus sama. Dan elemen yang seletaknya itu bernilai sama. Kita menentukan nilai X dan Y-nya jika diketahui persamaan berikut. Contohnya, matriks yang pertama di ruas kiri itu ordonya adalah 2 kali 1. Matriks yang kanan ordonya juga 2 kali 1, jadi sama. Maka untuk menentukan nilai X dan Y-nya kita gunakan kesamaan matriks, tinggal disamakan saja di ruas kiri dengan di ruas kanan dengan masing-masing elemennya. Karena di sini 2X sama dengan 4, ya, kita perhatikan. Berarti 2X sama dengan 4, disamakan ya di ruas kiri dengan kanan, X-nya sama dengan 4 dibagi 2. Kalau di sini kemudian yang selanjutnya menentukan Y, 2Y sama dengan min 12, maka Y-nya adalah min 6. Maka nilai X-nya 2, Y-nya min 6. Jadi untuk kesamaan matriks ini kita menyamakan yang di ruas kiri dengan di ruas kanan dan masing-masing elemen yang seletak. Jadi nilainya letaknya sama, yang seletak ya. Jadi kalau dia elemen baris pertama kolom pertama, yang di sini juga harus elemen baris pertama kolom pertama juga yang di ruas kanan ya. Nah, ini untuk latihan yang selanjutnya tes kemampuan 2 yang berhubungan dengan kesamaan matrik. Nah, oke. Untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini dulu untuk pembahasan matriks, yaitu tentang konsep dasar matrik dan transpos matrik, kemudian kesamaan matrik. Selamat belajar di rumah dan tetap sehat selalu, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.